Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pergi ke psikolog anak, remaja, dan keluarga untuk menangani pernikahan kita. Kenapa pernikahan kita? Sekarang ikut tombol merah. Ya. Ya. Oke, hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga Iti. Kak Vera bingung. Kak Vera, hai Tia. Halo. Nih ya, padahal kalau dulu bebas ya, Bebas. cipika-cipiki. Peluk-pelukan sekarang kita dulu ya. Sekarang agak jaga-jaga Ada jarak jaga-jarak. gitu. Nah, kita akhirnya ketemu lagi sama Kak Vera dan alhamdulillah kita sudah melalui proses panjang ya. Kita juga udah swab, mudah-mudahan aman semuanya Kak Vera ya. Udah Udah antigen pada tadi? swab? Udah, negatif? dong. Alhamdulillah. Kalau gitu bisa buka ya. dong. Bisa. Ah, oke, Baik. syukur deh. Ya. Jadi hari ini aku dan suami memutuskan untuk pergi ke psikolog anak, remaja, dan keluarga yang the best. Hits banget ya? Wey, hits banget. Aku tuh wondering banget sama konten-konten Kak Vera juga kan, suka ngintip-ngintipin. Kita juga berkeluarga juga berantem. Kita berantem gak sih? Kita nggak pernah berantem, tapi kita Cuman- beradu pendapat. Iya. Argumen. Berdebat. Kita berdebat. Kalau orang bilang, wah Tia rumah tangganya harmonis gitu. Ya so far so good sih. Cuman yang dibilang tanpa ada perselisihan, tanpa ada perdebatan, ya kadang-kadang marah-marah sedikit itu pasti ada ya dengan spesifikasi marah-marah yang beda-beda gitu. Itu justru yang sehat. Sehat Kak? Ya. Oh, sehat. Ada berantem-berantemnya kan? Ada. Kapan pertengkaran terakhir? Ini penting ya. Jadi nanti jadi acuan. Tunggu. Karena kalau nggak pernah berantem, justru Mbak Vera curiga. Saking seringnya kita debat, kita bilangnya debat ya. Ya. Debat itu kita sampai agak lupa Berargumen. Karena hampir setiap hari nih Ya, ngobrol kapan nih. terakhir kali? Apa sejam yang lalu atau tadi Nggak, pagi nggak, misalnya? nggak, Misalnya tadi sejam. pagi deh misalnya. Atau tadi malam. Di mobil, Nah, ya. Ngapain? Yes. Gara-gara kamu ya kan lagi Oh. ini. Nah, itu dia, it's okay. Jadi sembarangan tuh Iya. nggak boleh. Menurut aku ya. kan nggak tapi sembarangan. selesai nggak tadi? Ya, Enggak, ya gitu udah cuma aja. gitu aja. Awalnya kan. Ada yang ngalah, ada yang ya udah. Nggak diobrolin, maksudnya karena itu menurut aku dan suami pasti kalau kita nggak obrolin ada sesuatu yang memang aduh nggak perlu. nggak Udah perlu menjadi terlalu apa ya, kayak dibahas. lumrah Jadi gitu loh. terlalu receh dan remeh-temeh gitu. Jadi Iya. nggak usah terlalu Karena itu dibahas. numpuk ya? Apa Itu penting numpuk. jangan-jangan? Itu penting sebetulnya. Itu numpuk ya. Dan menariknya, ini orang-orang yang nggak ngeh. Jadi kadang-kala orang seringkali menunjukkan di sosial medianya bahwa dia mesra dan selalu mesra dan baik-baik aja. Dampaknya pressure dalam pernikahan dalam relationship kan jadi besar. Seolah-olah bahwa harus baik-baik aja ya. Kita tuh couple goals-nya banget gitu loh. Lovebirds-nya semua orang gitu kan ya. Jadi justru problem. Karena pernikahan yang sehat itu tuh ada konflik. Nanti Mbak Vera akan gali ya. Oke. Konflik apa yang paling sering berulang di antara dia dan Irfan. gitu loh. Ya, mengapa? Karena kebanyakan orang berupaya menutupi konflik dengan cara akhirnya mereka diem-dieman. Nggak pernah konflik, tapi sebetulnya kualitas komunikasinya tuh nggak dalam. Oh, kita juga sering tuh Kak. Maksudnya gini, ketika kita udah mulai ngomong nih argumen, udah mulai tinggi dua-duanya, pasti salah satunya akan mundur untuk meninggalkan satu dan yang lain, Meninggalkan arena untuk maksudnya. diam dulu supaya Supaya lupa. nggak lupa, Emang supaya susahnya tension tuh gimana? nggak tinggi. Karena kan gini, Iya. aku dominan, dia juga dominan, Makin. dia anak pertama, aku anak pertama, dia juga dari SMA tulang punggung keluarga, aku juga dari dulu pekerja gitu, jadi sama-sama dominan. Tadi siapa tadi yang anak-anak pertama? Dia anak pertama. Ada berapa bersaudara? Coba dibilangin Dari deh. berdua, Irfan tuh berdua. 2 bersaudara, alright? hmm. Iya. Ini Irfan, anak pertama. Iya. Adiknya laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau Tia, Anak pertama juga. anak pertama juga dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Wah, cakep. Laki-laki perempuan. Laki-laki terus perempuan. Oke. Nah, kemudian pecinta drama dan kemudian Aku yang pecinta drama. ya. Terus habis itu aku tuh dari zaman pacaran senengnya tuh kalau nggak ada masalah aku buat masalah. Dengan cara
Karena aku seneng cari perhatian. Oh, great. Ya kan? Caranya gimana? Kasih tahu. Caranya aku putusin tiap hari. Tapi tujuan aku adalah supaya dia tuh kayak begging, seneng Setiap aja. hari loh. Di begging. Setiap hari diputusin. Sampai akhirnya dia tuh ngebuka pikiran aku, dia bilang gini, udah nikah nih, Ya. hidup tuh udah banyak masalah. Jangan lo bikin masalah yang tidak masalah gitu, kayak cemburuan sama orang yang mungkin nggak aku kenal atau hal-hal nggak penting lainnya gitu yang bisa aku bikin-bikin aja biar hidupku Setelah nikah ya, Bun, ya? Setelah nikah. Oh, pacaran Dan berapa itu lama? berhasil. Pacaran berapa lama? 4,5 Oh, tahun. sabar 4 tahun diputusin tiap hari. Tiap hari putusin. 4,5 tahun. Tiap hari diputusin. Sabar. Dan tiap hari begging. Enggak, dia nggak mau begging. Oh, Itu nggak yang mau bikin aku begging. penasaran. Oke. Kalau dia begging mungkin aku akan tinggalin karena aku Tinggalin. Salah nggak ditinggalin? Padahal udah harapan kamu seperti begging. Tapi begitu begging ditinggalin. Serba salah kan? Menikmati konflik dan Betul, namanya nggak gitu. tahu ya. Dan dinamikanya gitu loh, Iya. nikmatin ya up and down-nya, Eh, roller coaster-nya itu loh. mungkin ada yang salah gitu menurut dia, sampai akhirnya dia kayaknya kamu ada yang salah deh gitu, karena mungkin umurnya beda, zamannya juga udah agak beda, jadi dia lebih bisa kayak oh nih anak kecil ya udahlah Beda gitu. berapa usia sih? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke. Betul. Ya, Gitu. and then Jadi akhirnya sekarang sih alhamdulillah pernikahan kita belum pernah ada masalah yang terlalu besar gimana. krisis gitu ya, sangat Paling krisis. diem-dieman aja satu Paling hari. diem-dieman paling nggak lama 1 hari. Misalkan malam tidur udah capek gitu Di kamar anak-anak nih biasanya. berantem apa gimana, kita akhirnya diem-dieman. Kalau masih bisa di kamar, kalau nggak aku turun tidur di bawah, dia tidur di atas karena ada 2 kasur. Kalau udah Nah, lebih bisa parah juga. lagi aku pindah ke kamar Ya, anak-anak. jadi dari pindah kasur tadinya, pindah tempat tidur, kemudian bisa pindah kamar gitu Iya, kan. iya, Iya. gitu. Dan yang pertama kali berbaikan, ngajak baikan, yang ngalah tuh siapa? Pertama kali ngajak ngomong gitu. Paling sering aku. Masa? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Emang iya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia yang salah, itu biasanya Nggak apa-apa dia ya? salah banget, Tuh, dan biasanya dia nggak apa-apa ya, nggak ngomong apa. duluan. Cuman paling sering aku, berarti gue yang salah dulu dong. Ya soalnya kamu ngerasa kamu yang salah kan? Itu pukulan tadi tuh beneran loh itu ya. Itu Beneran. ada Iya. agresivitas loh di dalam sana. Dan Dia kan taekwondo gini ya, Kak, dia iya, taekwondo. iya kan itu ngeri makanya. Emang biasa laki I gitu sih, know. makanya jadi kadang-kadang ya. Aduh, buat gitu kan. Tiba-tiba bercanda berdarah gitu. Nah, ya ini sih yang paling penting ya. Yang paling sering bikin Tia merasa bahwa ini masalah nih gitu. Biasanya argumennya tadi deh, perdebatan Irfan dan Tia tuh seputar apa? Ini yang penting nih. Seputar, Apa sih yang paling sering jadi masalah? ya biasanya kan kalau kita kan kalau keluarga kita selalu soal batia gitu, keluarga kita. Makanya kadang-kadang itu sih, Tia mau apa, Tia mau makan apa, Iya. Tia mau pergi kemana gitu. Aku tuh pengennya diperhatiin terus Ya. sebenarnya. Dan ketika ternyata lagi nggak diperhatiin, rasanya apa? Yang dirasakan? Kayak ini aja, enggak kayak Rasa lo ya, Ini yang tentang ditanya kamu kan? perasaan lo, Ini berarti tentang feelings kamu ya? kan? Hari ini Iya, tentang iya. kamu kan? Rasanya apa? Bukan keluarga kok, setiap tentang kamu. hari. Kayak di ini aja gitu, kayak nggak ada di situ gitu. Maksudnya kayak suami gue mana sih gitu. Ngerasa kayak lagi nggak dicintain mungkin gitu rasanya lo ya. Jadi ngerasa kayak nggak disayang, nggak dicinta, lagi terabaikan mungkin rasanya. Terabaikan, Terabaikan, lebih ke right? terabaikan. Yes, terabaikan. Faktor kan? masa lalu sepertinya, Nah, Bunda. Iya. Coba kita mundur dikit ya. Tia itu anak pertama dari 3 bersaudara, Iya. ya kan? Papa mama dulu kerja nggak sebetulnya? Nah, kan masuk. Papa kerja, mama papa kerja, ibu rumah mama di tangga, rumah, tapi kan? ibu rumah tangga yang bekerja juga. Ya, mama ibu rumah tangga tapi masih ada kesibukan yang Ada kerjaan sambilan aja. exactly. Mm-mm. Jadi 3 anak ini dulunya yang paling dekat sama papa mama tuh siapa di antara bertiga? Aku udah sama papa. Ya, Tia paling dekat sama papa. Iya. Yang anak kesayangan gitu ya maksudnya Mm-mm, ya. Yang mm-mm. paling dekat sama papa adalah Tia. Mm-mm. Jadi adik-adik yang lainnya semua pasti disayang of course, Pasti, pastilah. pasti. Tapi yang bikin papa atau mama melihatnya tuh lebih lama, bikin mereka bisa ketawa lebih banyak, itu anak yang mana? Di antara 3 bersaudara. Oke. Kayaknya aku tuh dominan sih. Jadi mungkin kalau sama mama waktu kecil nggak terlalu deket karena mama agak galak. Kalau dulu mama Iya agak kan? galak. Mama galak, Agak galak. ke semua anak. Memang dia tegas sekali, sangat disiplin sekali cara dia memberikan Padahal kasih tadi sayang. ngomongnya galak, tiba-tiba Tia ngebenahi dengan cara gini. Tapi dia disiplin sih sebenarnya. Iya. You cover her.
Dia berupaya lindungin your mom, padahal sebetulnya di masa lalu dia menghayati bahwa mama tuh dulu galak loh gitu. Gak bisa ngomong salah-salah nih gue. Bukan salah emang. Nah, look at that. Maksudnya gini ya, apa yang bikin Tia berupaya saat ini? Of course kan pasti udah berdamai dong gitu kan dengan Iya, mama. betul. Ini kan kita mundur sedikit ke masa lalu biar ngerti, karena penghayatan Tia tentang relasi sama mama dulu sama papa dulu itu yang ngaruhin Tia dengan Irfan sekarang. Tia dengan anak-anak yang sekarang. Karena polanya kita bikinnya sama. Manusia tuh lucu, cenderung bikin pola yang sama. Gaya defense mekanismenya juga sama. Jadi dulu waktu mama galak, apa yang Tia lakukan? Diem aja, nurut. Yes. Berupaya patuh? Harus patuh. Harus patuh. Jadi di antara 3 anak yang star, jadi yang punya prestasi paling banyak di antara 3 orang siapa? Aku. Yes, itu dia. Itu kan upaya seorang Tia waktu kecil, little Tia, untuk berupaya menggapai approval dari mama, right? Bahwa mama jadinya admire, maksudnya mama punya standar. Di antara mereka berdua, papa mama, siapa yang lebih dominan? Mama atau papa? Mama. Mama lebih dominan. Mama. Dan meskipun Tia disayangi papa, tapi tiap anak selalu punya harapan. Dia disayang oleh orang tua yang dominan. Orang tua yang dominan itu penting gitu loh buat Tia. Jadi mama waktu itu lebih dominan. Mama lebih galak dan disiplin. Ya, prestasi penting nggak di rumah? Jadi 3 anak ini berprestasi semua nggak sih sebetulnya? Iya. Kamu cerita kan kalau kamu dulu nggak ranking di Iya. getok. Ya kan? Nah, Jadi beda-beda. Sebenarnya kayak papa dan mama aku, mereka mengharapkan prestasi dua-duanya. Tapi beda genre. Mama aku lebih mengharapkan prestasi akademis di sekolah. Harus ranking 1. Nggak boleh nilainya, nggak boleh Ikro itu ya. nggak boleh jelek, Ya, ngajinya itu dia. harus bagus itu. Tapi kalau papa itu nomor 1 adalah olahraga, prestasi di bidang olahraga. That's why aku jadi atlet taekwondo. Iya. Jadi aku berusaha memuaskan mama aku dan harapan-harapan Ya, mereka kan, iya. aspirasi orang tua kan, and you succeed kan. Jadi sebetulnya dulu sukses sih sebetulnya, namun tiap lagi dapat pencapaian, respons papa mama ya memang lebih happy, atau sebetulnya besok-besok mereka bisa marah lagi, bisa kejam lagi gitu, kadang-kadang keras bukan kejam ya, keras lagi gitu. aku sih ngerasa kalau misalkan mama aku dulu, zaman dulu makanya zaman sekarang pencapaiannya tuh misalnya aku dapat ranking 1 ya, mama aku berusaha stay cool gitu. Jadi nggak mau Ya kan, nggak muji. Enggak. Lihat. Jadi penghayatannya kadang-kala munculnya I'm not good enough gitu loh. Karena mama punya standar nih. Mama juga cukup dominan. Tia yang kecil nih ngelihat. Karena kalau salah dihukum. Oh, mesti bener nih, gue mesti penuhin standar orang tua gue nih gitu kan ya. Akhirnya ngelakuin macam-macam, upaya lebih keras, prestasi lebih banyak, kerja keras kan dulu kan untuk bisa berupaya kayak gitu kan. Iya benar. Nah, ketika ternyata nggak dapet apa yang tadi kayak pujian kah atau pengakuan, divalidasi gitu istilahnya, rasanya apa? Lebih kayak ngeliat sih, kalau orang lain dia nggak dapat ranking 1, tapi dia dapat ini, tapi dia kayaknya mendapat kehangatan yang lebih dari Exactly. iya gitu. Itulah bahasa kasihnya Tia sebetulnya. Jadi Tia dari kecil Suka cari udah selalu perhatian. struggling. Oh. Jadi untuk dapat perhatian kan anak kecil udah sebetulnya secara alamiah dapat dari papa mamanya. Iya. Tapi kebutuhan tiap anak kan beda-beda. Ternyata Tia kebutuhannya besar karena tadi Tia orangnya memang daya dorongnya besar, aspirasinya juga banyak, ya harapannya juga tinggi gitu loh. Jadi ketika nggak terpenuhi dikit aja nih, rasanya memang nggak dapet banget. Jadi ketika betul-betul nggak dapet pengakuan, perhatian, rasanya gue kayak nggak ya terabaikan, nggak hadir, kayak nggak eksis gitu loh. That's why, that's gitu your ya. language. Nah, untuk pasangan kenapa harus butuh ngerti? Karena tadi ternyata buat pasangan gue, buat dia, ya yang dia butuhkan bukan dibeliin tas-tas branded atau apa gitu, tapi diakuin bahwa I do care about you gitu, bahwa diperhatiin, apa namanya ya butuh perhatian lebih gitu loh, dan pengakuan atas itu bahwa dia Ini bisa nyambung ke hargai. misalkan kayak nyiapin makanan atau minuman gitu. Ini hal-hal yang akhirnya bisa Iya, jadi aku suka masalah marah juga ya. ya kan. Iya. Suamiku tuh seneng banget disiapin makanan dan minuman. Karena refleks dari orang tua. Iya, Kan tadi karena dia bilang. dulu mamanya itu service kan. Iya, Iya, nih, kaya, sama kita liatin kaya. sangat gitu. Sementara kalau aku juga diurusin sama mama aku nih, semuanya di Disiapkan, servis juga. dilayanin. Betul. Nah, tapi aku berusaha nih untuk servis suami Tadi kan. karena kebutuhan achievementnya jadi Iya,
mesti the best nih. Betul. Kan? Tapi apa yang aku rasain kadang-kadang aku on and off dan lebih banyak malesnya, kadang-kadang nih aku siapin makan atau sarapan simpelnya. Tapi ketika aku siapin sarapan, pasti sarapan itu tidak disentuh atau dilihat sama sekali. Rasanya apa? Rasanya Langsung mau ya? aku buang-buang. Nah, pengen buang-buang itu bukan perasaan loh. Nah, Marah. itu aksi yang direncanakan, pengennya pengen buang-buang, tapi sebetulnya perasaannya marah kan? Iya, kayak Iya. Cuma satu kali kok aku kayak gitu. Enggak bisa. Ini ada saroh di sini. Dan satu kali. jadi kalau dia itu yang penting ada, mau dimakan atau tidak dimakan, it's okay. Tapi ada. Tapi ketika misalnya nih aku kayak kelupaan nyiapin makanan, Cari. itu nggak ada tuh. Itu pasti mepet-mepet 1 menit udah marah-marah tuh, jadi bikin aku panik kayak, ayo perasaan baru 1 kali nih nggak nyiapin nih, kemarin-kemarin gue siapin kemana aja ini gitu. Tiba-tiba ngerasa gitu kan, Iya. bahwa kayak nggak memenuhi standar gitu Iya. sebagai a good spouse, sebagai pasangan yang baik gitu kan kira-kira. Jadi Tia itu gini, seringkali kadang-kadang terlalu mengupayakan kayaknya. Karena waktu kecil bahasanya Tia adalah mengupayakan. Buat dapat cinta perhatian diupayakan. Waktu punya pasangan pengennya ngupayain. Nah, membuat pasangan Tia, ya upaya-upaya Tia itu sebetulnya memang udah lumrah. Biasa. Karena aku terbiasa dapat servis dan layanan kayak gitu. Oke. Gitu Bukan loh. sesuatu yang spesial. Bukan something yang Kayak nyiapin spesial. makanan emang nyiapin. Betul, rasanya gini, karena memang Emang gua begitu. dulu biasanya disiapin gitu kan ya. Tapi Itu buat aku gimana? menyiapkan makanan tuh itu upaya gitu loh. satu upaya ini. butuh Iya. dihargain, butuh divalidasi, butuh diakuin gitu kan. Itu sumber Jadi yang bener konfliknya. yang mana? Nah, coba sekarang kita pahamin apa yang bikin Irfan sukar untuk muji dia ya atas setiap aksi-aksi yang dia lakukan. langsung tahu. Iya. Kamu sukar memuji Sukar. istrinya. Iya, Coba kan? kita review Irfan ya. Irfan Iya. kan anak pertama dari 2 bersaudara, betul nggak? Iya, iya. Punya adik perempuan. Hmm. Di antara 2 bersaudara ini, siapa yang dulu sebetulnya anak emas di rumah? Semua disayang ya iyalah. Tapi anak yang tadi bisa bikin papa atau mama lebih happy, ngelihatnya lebih lama, lebih Siapa? tersentuh, ngelihatnya tuh kayaknya mau bahagiain anaknya ini nih. Anak ini nangis, oh, jangan sampai dia nangis. ya. Kayak ade, kayaknya ade ya. Iya. Soalnya dia kan perempuan, Memang, paling jarak kecil. usia berapa tahun? Sama adik, Ih, 6 tahun. Nah, jauh ya. Jauh. Jadi Irfan waktu umur 6 tahun, adik Dia baru lahir. ya kan? Sehingga gimana? Papa mama sempat sibuk sendiri. Papa mama kerja nggak dua-duanya dulu waktu Enggak, kecil? yang kerja hanya papa. Mama nggak Jadi kerja. mama ada Mama di benar-benar di rumah ngurusin anak aja. Iya, mama terlibat betul-betul tadi kan mama services kan, jadi ngelayanin banget Iya. anak-anaknya. Kalau Nah, misalnya pulang kantor nyiapin minum gitu-gitu, Yes. pergi nyiapin baju. Nah, seperti apa ya responsnya Irfan waktu kecil dulu ketika ya dapat kayak gitu dari mama? Dulu Irfan adalah anak yang cukup berprestasi, yang cukup patuh, atau malah suka jahil, Badu. nakal, badu Enggak sih, lari enggak. keluar rumah Nggak gitu. prestasi sih, cuman ya standarnya standar. Nggak ada prestasi kayak ranking-ranking, nggak. Di rumah nggak Biasa terlalu butuh ada prestasi dan lain-lain tuh nggak terlalu. Enggak sih. Santai aja. Ya kan, Tapi- agak santai kan. Tapi kalau papa tuh dulu keras soal sekolah ya. Tentang sekolah Terutama apa, Kak? matematik. Kalau dia suka matematik, dia kalau matematik harus bener, harus bagus. Hitung-hitungan gitu loh. Iya. Dia Ternyata orang matematik teknik. dulu nilainya apa? Matematik. Iya, dulu. Dulu bagus waktu Oh, SD bagus. Oh ya bagus. Seiring waktu. Seiring waktu ya makin lama makin turun. Sehingga dampaknya Sehingga dampaknya menyukai sekolah nggak? Nggak terlalu enggak menikmati sekolah. terlalu. Bolos mulu ya. Iya, bolos. SMA banyak bolos. Memang, Badung kan? ya. Banyak bolos, Ya. SMA banyak bolos. Jadi apa sih yang dicari waktu itu? Ingin nunjukin apa sih sebenarnya? Karena ini penting. Ini bahasa yang nanti Anda akan tampilkan ke istri Anda, Irfan, ke Tia gitu loh. Iya. Iya. Tunjukin apa aku dulu ya? Iya, lihat ya. Dulu waktu dimarahin sama papa mama, Hmm. apa yang dilakukan oleh Irfan? Dimarahin. Ya Waktu nurut, kecil-kecil ya dulu. nurut sih, dinurut aja. Kan dulu ayah papa tuh galak banget dulu. Papa tuh galak, right? Galak sekali. Jadi bener-bener Galak banget. di keluarga terkenal juga. Sama mama kan kebetulan punya adik banyak. Iya. Mama tuh paling tua perempuan. Kalau nggak salah Jadi, tuh mama punya adik banyak. Jadi semua adiknya takut juga sama papa, sama ayah gitu. Oh, adik mama ada di rumah waktu itu? Dulu pernah tinggal bareng kita Ya, di Bandung. jadi ada beberapa adik jadi yang kayak, tinggal di rumah, Iya, bareng-bareng lah kayak sehingga, bibi lah kita bilangnya kan. Ya, jadi Kalau orang rumah Sunda. cukup rame sebetulnya. Dulu rame Dengan ya. orang-orang dewasa yang sebetulnya ngelayanin anak-anak dong sebetulnya. Iya, bantuin ngurusin, Iya. mandiin segala macem. Oke, jadi Irfan Culture-nya. paling dekat sama papa atau mama kebetulan waktu kecil? Waktu kecil sama mama kayaknya. Lebih Mama dekat apa sama papa? mama ya? Hah? Bapak apa mama? Papa kan kerja, ayah kan kerja. Iya. Kalau Lebih ayah kan dekat kerja, sama sama mama dekat. Cuman Iya.
bonding juga ada sih sama papa, bondingnya juga Dapet. Nah, bondingnya dapet. Terus karena kebetulan waktu itu kan waktu Irfan umur 18 dia meninggal. Oh oke, jadi ada pengalaman itu ya. Jadi papa tuh waktu umur 18 Dia Irfan SWH udah meninggal. Ya, jadi kalau adik yang paling lebih berprestasi dong sebetulnya waktu kecil, atau enggak juga? Enggak juga sih. Enggak, jadi hampir sama ya. Sama aja. Tapi adik itu lebih patuh mungkin, lebih nurut? Dian gimana ya? kira-kira Karena masih kecil aja. banget, waktu itu kan masih kecil banget. Dia umur, Iya. SD. waktu ayah meninggal itu artinya Karena aku jaraknya 6 tahun sih, jadi Mm-mm. Irfan tuh udah kayak anak tunggal sebetulnya. gitu ya? Iya, jadi penghayatan anak tunggal. Nah, anak tunggal kan bisa dua nih, bisa sangat bertanggung jawab atau Secuek. masa bodoh gue. Gitu. Nah, papa mama tuh orangnya tipe suka muji nggak? Suka muji nggak ya? Enggak deh kayaknya. Enggak, iya. Enggak kayaknya enggak deh. Jadi nggak terbiasa tentang itu kan. Iya, Iya. enggak terbiasa. Jadi apapun yang Irfan terima tuh rasanya kayak udah haknya Irfan gitu. Irfan dulu cukup dimanja nggak sih rasanya? Jadi serba boleh gitu loh maksudnya. Cukup serba Kalau boleh. sama papa enggak, Iya, sama tapi mama mama sih. tuh cukup Mama serba cukup boleh, iya kan? kan dia orang Sunda kan. Iya. Culture-nya tuh kayak ya anak tuh di inilah gitu. Ya dimanja-manja gitu deh. Jadi cukup serba boleh kan. Ya itu dia. Karena semua serba boleh, maunya Irfan terpenuhi, buat Irfan itu udah kayak you take it for granted gitu loh ya, bahwa segala yang orang lain lakukan, layanan dari orang itu memang semestinya udah gitu bukan sih gitu. Makanya kalian cocok berdua. Yang Irfan malah bisa lihat cocok adalah comfort zone-nya di Tia, karena ya fulfill gitu loh. Karena Tia orangnya mengupayakan. Ya, jadi kayak dapat mirrornya mama di situ, right? Mengupayakannya. Namun ada satu hal yang Irfan lupa. Mama dulu nggak butuh pengakuan dari anak-anak. dari You are a istri. good job. You are a good mom gitu. Good job, mom. Karena dia udah sincerely aja. Tapi ke pasangan, Beda. kalau memang mau niat nikah, kita butuh ngerti apa kebutuhan pasangan, apa kebutuhan dia sebetulnya. Dia butuh diakui ya. Dia butuh Iya, disanjung, iya, disayang, disayang. Iya, iya. dikasih penghargaan. Kapan terakhir kali kasih penghargaan ke pasangan? Panggilan itu apa ya? Hadiah. Nggak mesti hadiah. No. Karena ya Irfan sukanya kan layanan. Iya, jadi Irfan iya. sukanya dikasih hadiah. Iya, dia Nanti dia bakal paling- kasih hadiah ya. Dia- Biar Irfan seneng nih. Dia paling senang ngasih hadiah memang. Iya, karena bahasanya Irfan memang hadiah. Jadi kalau Dia dia ngasih memang mau apa, memenuhi kebutuhan Irfan adalah memang kasih hadiah. Buat Irfan itu cinta, Iya. dikasih hadiah. Tapi buat dia dikasih hadiah belum tentu cinta. Oke. Kapan terakhir kali bilang hebat kamu? Ya hebat, maksudnya istri gue Ya, hebat banget gitu. inilah, Iya, disanjung kasih gitu. ngakuin, disanjung, diapresiasi. Kapan terakhir? Setiap hari kan? Iya. Enggak. Aku bilang, Waktu bilang setiap hari kan ada kepalan di situ yang gini nih, maaf ya. Tadi setiap hari kan gitu. Dan ininya tangan kanannya langsung ngepel Gesture. seolah-olah sebetulnya itu negasi dari pernyataan pribadinya Irfan. Sering kan gitu, sebenarnya enggak. sebenarnya enggak. Iya, dia tahu sebenarnya enggak. Aku jarang ngomong ya. Cie. Terakhir- Coba bilang sekarang. Terakhir aku ingat, kamu ingat nggak coba? Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1, di situ, iya betul. 2, 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.